Wandami Sayadaw, with deepest respect, we invite Sayadaw to start the Dhamma talk. Please Sayadaw. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yes, please take your seat comfortably and feel at ease in your mind. First of all, I'd like to extend my appreciation to the committee members of Vihara Dhammadayada to give the opportunity to share the Dhamma, since the sharing the Dhamma is one of the highest blessing for the one who have the opportunity, and also it is one of the highest fulfillment of the parami of dana, the generosity. And also I'd like to extend my appreciation towards the Dhamma family of the Vihara Dhammadayada who are attending this Dhamma sharing session, and also the one who is going to cooperate with interpretation of the unskillful language into the fluent and skillful your own local language. Sukihantu, jadi Sayadaw memulai dengan memberikan apresiasi kepada anggota komiti yayasan dari Vihara Dhammadayada karena memberikan kesempatan kepada Sayadaw untuk berbagi dhamma, karena dhamma itu merupakan berkah tertinggi dan juga merupakan salah satu berkah tertinggi dalam pemenuhan parami dari kedermawanan atau dana. Kemudian Sayadaw juga ingin menyampaikan apresiasi kepada teman-teman satu keluarga dalam Dhamma dari Dhammadayada yang hari ini hadir untuk mendengarkan sharing Dhamma Dhamma, berbagi Dhamma dari Sayadaw. Juga kooperasi kerjasama dengan penerjemah. Yes, we were sharing the Dhamma with the form of the question and answer. The sincere, the Dhamma family of Vihara Dhammadayada gave me several questions. The last week, maybe we have discussed some of them, and the other rest maybe can be continued for today. Not only for that, some more questions, actually quite interesting questions, has arrived this afternoon, but I think it's too many. So maybe for today, I would like to focus on the answer of the previous questions. Nah, jadi Sayadaw menyampaikan bahwasannya dalam sesi tanya jawab hari ini Sayadaw ingin menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan minggu lalu yang belum terjawab gitu ya. Jadi dari para teman-teman sedama yang telah menyampaikan pertanyaan, jadi
Sabtu lalu tuh ya, Sabtu lalu itu udah dijawab sebagian. Jadi Shadow ingin menjawab sisa pertanyaannya hari ini. Sebenarnya hari ini Shadow juga menerima beberapa pertanyaan yang cukup menarik, tapi terlalu banyak. Jadi hari ini Shadow akan fokus untuk menjawab pertanyaan dari Sabtu lalu. And I would like to ask you understanding and forgiveness. My knowledge is very limited, so I will I will try to give the answer with very sincere heart. But because of the limit of my knowledge, if I have some mistake, please forgive my mistakes. And also, my language is very limited, so if you cannot get enough good answer, please forgive me. Then I recommend you to approach more skillful, knowledgeable teachers when you have a proper condition. Shadow juga ingin meminta pengertian dan meminta maaf karena Shadow mengatakan pengetahuannya sangat terbatas. Jadi, tapi Shadow akan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan setulus hatinya, sesuai dengan kemampuan dari pengetahuan Shadow. Jadi jika ada kesalahan, Shadow meminta maaf, dan juga karena bahasa yang juga terbatas, jika teman-teman belum mendapatkan jawaban yang cukup baik, silakan juga untuk mencari guru-guru yang lebih berpengetahuan pada saat kondisi yang sesuai. So I'd like to start my answer about your question. This is question number 3. Actually, it was one part of the previous topic about the Silabbata Paramasa. So it's about the different matter, the use of ornaments. So question is as following: does the use of ornaments such as thread bracelets, pendants, or similar items which are not amulets or inscribed charms but are believed to have been blessed fall under Silabbata Paramasa? This is a question. Shadow akan memulai dengan menjawab pertanyaan yang ketiga. Jawaban ini juga merupakan bagian dari pertanyaan Sabtu lalu berhubungan dengan Silabbata Paramasa, tapi dengan cara yang berbeda gitu ya, pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah menggunakan barang-barang ornamen seperti benang, kemudian gelang gitu ya, atau pendant yang seperti amulet atau bukan amulet gitu ya, kemudian dibacakan parita dan dipercaya itu memberikan berkah, apakah itu termasuk Silabbata Paramasa? So we discuss about the meaning of Silabbata Paramasa, but I would like to explain the meaning in brief again. Silabbata can be broken down into two parts, Sila and Vata. Sila is kind of the habit or lifestyle. So this is not the meaning of precepts. Okay, the original meaning of Sila is kind of the habit or lifestyle. So even the animal has Sila. Okay, the habit of the nature, by their nature. Vata is more the specific practice. So these two kinds of thing is included by the action. Okay, so be careful. This is not the kind of the state in the mind. So can be the bodily action or verbal action. But what is the meaning of the paramasa? Here, silanja watanja silabbatang
Yes, sila and vata is silabbata. And sabawang adikama parato amasanang gahananti paramaso. Paramasa is holding and rubbing and again and again. It's like kind of attachment of the habit. That's the paramasa. Or amasa. Amasa is rubbing and holding again and again with strong attachment. Para is the beyond the boundary. Okay, so sabawang atikama, we have our own nature. Okay, as a human, but sometimes we beyond that kind of the human nature or human lifestyle. Atikama is the going beyond. So going beyond the boundary of one's natural nature, like a lifestyle, and repeatedly clinging to and grasping at something other than that. That's the paramasana. It's the boundary of the beyond the natural behavior. So this is the meaning of paramasa. So when we start to attach on certain kind of the behavior or lifestyle or practice beyond the normal, natural way of life, this is one kind of silabbata paramasa. But here, important thing is not only for the action. Important thing is the miccha ditthi, wrong view. What is the miccha ditthi? Silapatena suddhiti evang asuddhi magge suddhi makoti vatatassa miccha vinive sasetang adhivachanam. When somebody attached to certain kind of habitual action and practice, but actually that action is not capable to purify the virtue of the person. Okay? For example, when we take 5 precepts and uphold the 5 precepts, it can purify your the kaya karma and vaji karma, your the action of the bodily action and verbal action is true. But somebody consider the asuddhi magge. Actually, the action is not capable to purify any value or virtue of the person. But the person consider is suddhi maggo. Oh, this is the way of the path of purification. Then attach the practice and repeatedly attach and practice it. This is the silabbata paramasa. So the remember there is a 2 condition. Number 1 is kind of the abnormal kind of the lifestyle or behavior. That's the action. And number 2 is miccha ditthi, the wrong view. Actually, the action is not in value, not incapable to purify one's virtue, but the person believes it as the path of purification, like a purification of the sila, purification of the mind, purification of the view. So finally the person consider it as a path of liberation. Okay, that's the silabbata paramasa. Abnormal action and miccha ditthi. Okay, wrong view. You can remember these 2 conditions. Sekarang kita membahas kembali arti dari silabbata paramasa. Jadi Sabtu lalu itu sudah dijelaskan, jadi saya ingin mengulang kembali secara singkat. Silabbata paramasa terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah sila dan watta. Sila itu adalah kebiasaan, cara hidup gitu ya. Tapi di sini sila itu bukan latihan sila yang biasa kita bilang sebagai moralitas gitu ya, bukan. Ini
arti awalnya sila itu adalah kebiasaan, cara hidup gitu ya. Jadi ini berhubungan dengan aksi. Jadi hati-hati kata Sayadaw, ini tidak berhubungan dengan batin tetapi dengan tindakan, kebiasaan. Kemudian wata adalah praktek yang spesifik, suatu praktek tertentu gitu ya. Kemudian paramasa, apa arti paramasa? Seperti dalam Pali yang dilafalkan, artinya adalah dia mencengkram. Jadi melekat mencengkram dan melakukannya lagi dan lagi. Jadi kebiasaan itu diulang-ulang. Nah, paramasa itu berasal dari kata aramasa. Tadi aramasa itu mencengkram, melekat gitu ya, kemelekatan yang kuat. Sedangkan para itu adalah melampaui batasan. Melampaui batasan apa? Batasan kebiasaan yang secara alami dari yang normal dari manusia gitu ya. Jadi ada Pali yang disebutkan Sayadaw, bahwasannya manusia kita punya kebiasaan yang normal. Tetapi disebut sebagai paramasa itu adalah kebiasaan yang di luar normal. Jadi kemudian dilakukan berulang-ulang dengan kemelekatan yang kuat. Itulah paramasa. Maka seseorang ketika dia memiliki sila bata paramasa ini, dia mulai melekat dengan kebiasaan-kebiasaan, latihan, cara hidup yang di luar normal dari manusia pada umumnya. Itulah sila bata paramasa. Hal yang penting di sini adalah bukan hanya tindakannya, tetapi pandangan salah di dalamnya, yaitu micca ditti. Seperti Pali yang dilafalkan Sayadaw, adalah ketika seseorang melekat kepada kebiasaan ataupun praktek sesuatu gitu ya, dan menganggapnya itu bisa memurnikan dirinya, padahal tidak bisa gitu ya. Inilah yang dimaksud sebagai sila bata paramasa. Jadi ada pandangan salah di sana. Contoh, ketika seseorang menjalankan 5 sila, benar bahwasannya 5 moralitas yang seperti kita biasa jalankan itu akan memurnikan tindakan kita dan juga ucapan kita. Jadi kaya kama dan waci kama. Tetapi ada seseorang yang merasa mempertimbangkan bahwasannya ada suatu tindakan yang dilakukan itu yang bukan 5 sila ini, tetapi dia mampu memurnikan kualitas dari dirinya. Padahal itu enggak benar gitu ya, enggak bisa memurnikannya. Nah, ini setelah itu dia melakukannya. Dia bilang, oh dia pikir ini bisa memurnikan. Padahal yang dia lakukan itu aneh gitu ya, di luar kebiasaan. Tetapi dia meyakininya itu bisa memurnikan dirinya. Dan praktek itu dilakukan berulang-ulang dengan kemelekatan yang kuat. Inilah sila bata paramasa. Jadi Sayadaw mengatakan lagi, ingat 2 faktor yang penting dari sila bata paramasa. Yang pertama adalah tindakan, kebiasaan, cara hidup yang di luar normal. Kemudian faktor kedua di sini adalah micca ditti atau pandangan salah, di mana dia mempercayai bahwasannya tindakannya itu yang sebenarnya tidak bisa memurnikan seseorang, tetapi dia percaya bahwasannya tindakan kebiasaannya yang abnormal itu bisa memurnikan dirinya. Bahkan dia tidak mempercayai bahwasannya seperti menjalankan sila, misalnya ya, memurnikan sila, memurnikan pikiran dan sebagainya, itu bahkan tidak bisa. Tapi dia punya sesuatu, mempercayai sesuatu yang di luar normal. Itu menganggapnya sebagai jalan menuju pembebasan, maka itu adalah sila bata paramasa. Jadi ingatlah 2 kondisi ini. Poin utamanya adalah percaya bahwa sesuatu itu bisa memurnikan seseorang. Jadi jangan semua hal yang berhubungan dengan pakai liontin itu udah sila bata paramasa, itu hal yang berbeda. Dia yakin itu bisa mensucikan dirinya. Itu adalah jalan menuju pembebasan, itulah yang dimaksud sila bata paramasa. It seems like a simple wrong habit, but actually it is very serious one and awful one, because it is related with the view. So what is the view? This is a direction of our samsaric journey. Okay? If we took the wrong direction, our samsaric journey will not find the end or exit. Okay?
So it is one of the very important and serious the defilements which need to eradicate it by the Magga-jnana, the path consciousness, especially for the stage of the Sotapanna. So why it is mentioning Vattasamingwa satte sangyozanti bandantiti sangyozanani. We say it is a Silabbata Paramasa is one kind of the sangyozana. Sangyozana is a fetter, like a tie or binding. So if sangyozana is holding our life, we cannot be free. Okay, we have to round again and again like a dog, which is bind it with the rope, and then fix in a pole, and then round again and again. Cannot be free. Okay. So, for example, what is the awful aspect of the Silabbata Paramasa? Wrong view. Okay. 빠사디까님. 다람쥐가 영어로 뭐죠? Squirrel. I forgot the word. I don't know here. In Korea, some of the people bring up the squirrel. Okay, they make the small cage and then set up a small spinning drum. Okay, time to time they go inside the drum and run. Okay, maybe they think this is a way of exit, way of liberation. They run again and again. They believe that, oh, maybe I can be free from this cage. So this kind of one. If we have the Silabbata Paramasa, we believe certain kind of action which is not the cause of liberation, and we think this is a way of liberation, and spin again and again, round again and again, endlessly. Okay? This is the awful state of the Silabbata Paramasa. Okay? So that's why we need to remove it. Okay? Otherwise, our samsaric journey, no way out, no liberation. Okay? It will be endlessly, will spin again and again. Okay? Even we are trying very hard to be out of it, to be free from it. So this is a kind of awful nature of our wrong view. Beberapa orang berpikir bahwasannya kebiasaan yang sederhana, tetapi itu sebenarnya sesuatu yang sangat serius, sangat menyedihkan gitu ya. Karena ini berhubungan dengan pandangan yang salah. Ketika seseorang punya pandangan yang salah, maka dia punya arah yang salah. Sehingga perjalanannya dalam samsara itu akan dalam arah yang salah. Dan oleh karenanya perjalanannya di dalam samsara itu tidak akan pernah berakhir, tidak pernah akan ada jalan keluar. Nah, hal yang sangat penting yang ditekankan di sini adalah karena pandangan salah ini merupakan salah satu dari kotoran batin, sehingga dia perlu untuk dibasmi, dihapus dengan Magga-jnana ataupun jalan dari Magga gitu ya, pengetahuan Magga yang misalnya dicapai oleh seorang Sotapanna. Mengapa demikian? Karena Silabbata Paramasa ini adalah termasuk samyojana. Samyojana itu adalah belenggu, sesuatu yang mengikat gitu ya, faktor yang mengikat, sehingga dia mengikat hidup seseorang sehingga ia tidak bisa terbebas dan dia akan terus berputar lagi dan lagi. Diibaratkan seperti anjing yang diikat dengan tali kemudian diikat pada satu tiang. Nah, si anjing itu berusaha lari gitu, tapi dia hanya keliling-keliling tiang itu, putar-putar tanpa bisa terbebas. Nah, jadi di sini apakah aspek yang paling
penting, yang paling menakutkan dari sila bata paramasa itu adalah pandangan salahnya. Di Korea itu ada shadow in the Korea, is it a dog in a cage? Squirrel. Oh, school. Oke. Di Semua. Korea itu ada binatang apa tuh namanya, school, kayak tupai kecil gitu ya, yang dimasukkan ke dalam, mereka buat kandang gitu kan, di dalam kandang itu ada drum yang berputar, kemudian si tupai kecil itu masuk ke dalam, kemudian lari di atas drum itu, tapi dia lari-lari nggak bisa keluar, tapi dia berpikir ada jalan keluar di sana, ada jalan menuju pembebasan di sana, tetapi sebenarnya tidak. Nah, dia melekat, dia percaya itu bisa buat dia keluar, maka dia lari terus di sana. Jadi kalau kita memiliki sila bata paramasa, kita mempercayai suatu tindakan, suatu aksi itu bisa membebaskan kita dari samsara. Padahal sebenarnya tindakan itu tidak bisa membebaskan kita dari samsara. Nah, karena dengan pandangan salah seperti itu, saya nggak mau bilang kita ya, seseorang, dia akan terus berlari, berputar tanpa akhir karena adanya sila bata paramasa ini. Oleh karenanya sila bata paramasa ini sangat penting untuk dihilangkan. Jika tidak, maka perjalanan kita dalam samsara itu tidak akan pernah ada jalan keluar, tidak akan pernah ada pembebasan. Kita akan terus berputar tanpa akhir, walaupun kita mencoba dengan sekuat tenaga untuk terbebas darinya. Oleh karenanya, hal yang paling menakutkan di sini adalah pandangan salahnya. So let's back to the question, like the thread, bracelets and pendants and similar items. If it is considered as blessed with the person who has a good virtue of the sila and samadhi and panya, it can be a function of protection. Okay, we discussed about the parita water last week. Okay, it is same sense. Okay, it's only the different materials. Okay, in the Asian script, it is mentioning using the thread when the Venerable Sangha give the parita chanting. They used to prepare the thread and then hold the thread, and the wholesome spiritual energy can go inside the thread. And if somebody decorate that thread on one's body, maybe he can be certain kind of function of protection. Okay, so it was recorded. That's why if somebody has a belief, or maybe it will have some the function of protection, I think this is not a wrong view. Okay, even if this is not sila bata paramasa. But if the person start to consider, maybe this decoration, if I keep, it will lead me to the highest realm, or lead me to the stage of the liberation. Maybe if somebody has this kind of view, maybe it can be the sila bata paramasa, because this is a wrong view. Okay, only our own karma can purify our virtues. Okay, so the other decoration can be the function of protection, not purification. Okay. Kembali kepada pertanyaannya, apakah benang, kemudian itu ya gelang atau apa yang namanya, kemudian kalung dan sebagainya, jika dibacain parita, dikasih blessing gitu ya, itu sila bata paramasa? Nah, saya udah menjawab, jika seseorang yang melakukan blessing, yang membacakan parita itu memiliki sila, memiliki kualitas ya, sila, samadhi dan panya, maka barang-barang itu bisa menjadi proteksi. Jadi seperti yang telah dibahas di Sabtu lalu berhubungan dengan air dari parita, ini sama ya, karena cuma barangnya berbeda.
air atau jadi benang atau jadi pendan dan sebagainya gitu ya. Jadi ini tercatat di dalam kitab kuno bahwasannya ketika mereka mengundang sangga, mereka menyiapkan benang, kemudian ketika sangga membacakan parita, mereka memegang benang tersebut, maka energi dari kusala dari sangga gitu ya, energinya itu bisa berada di barang-barang tersebut. Nah, ketika barang-barang tersebut dipakai di tubuh itu memang bisa menjadi proteksi karena ada energi kusala di sana. Nah, hal ini memang tercatat di kitab kuno. Nah, tetapi ketika seseorang percaya bahwasannya barang-barang tersebut itu, nah dia percaya, ini beda ya, bukan hanya sebagai proteksi, tapi dengan pandangan salah berpikir bahwasannya dengan menyimpan barang-barang ini akan membawa saya misalnya terlahir di alam yang lebih baik, di alam yang tinggi, atau ini akan membawa saya terbebas dari samsara, maka ini adalah silabata paramasa, karena ini adalah pandangan salah. Tetapi kalau cuma percaya bahwasannya ini akan memberikan proteksi, itu bukan pandangan salah, itu bukan silabata paramasa. Jadi saya menekankan, apakah yang bisa memurnikan diri kita? Hanya kama kita yang bisa memurnikan nilai atau moralitas dari diri kita. Jadi tindakan kita ya, pemurnian. Nah, tetapi barang-barang tersebut tadi ya yang dibacain parita itu hanya berfungsi sebagai proteksi, tetapi tidak bisa memurnikan kita. Maybe just carrying that kind of stuffs cannot be maybe silabata paramasa. It's a wrong view, okay? But there is no abnormal practice, okay? Like walking like a cow, okay? Like a pee like a cow, something like that, okay? I think this is a stage of the wrong view. Maybe I heard that one time, maybe the time when I was staying in Penang, I heard from one person is mentioning that they were carrying certain kind of amulet from their teacher, maybe monk. I remember that there was not a Theravada monk. And then they believed that if they carry the amulet until the last moment of life, the death moment, for the one who carry the amulet, the teacher will appear in their consciousness, and when they see the teacher will lead the person to the highest the Brahma world or whatever. Maybe that kind of thing is a wrong view, okay? But simply, you think it as the sense of protection. Yes, we have that kind of tradition, and also if the person who gives the spiritual chanting, if the person has a good enough virtue, actually it has the function of protection. So that's not the wrong view, and that's not also the silabata paramasa. Jadi mungkin membawa tadi ya barang-barang seperti itu memang termasuk ada pandangan salah sedikit kalau dianggap tadi bisa memurnikan. Tetapi kita perlu ingat di sini tidak ada praktek yang abnormal. Tadi dikatakan silabata paramasa itu prakteknya abnormal gitu ya, di luar kebiasaan. Misalnya berjalan, mempraktekkan jalan seperti sapi, kemudian mempraktekkan itu buang air kecil seperti sapi, itu adalah praktek yang abnormal. Itulah yang dikatakan sebagai tingkat dari pandangan salah, benar-benar pandangan salah. Nah di Penang, Sayadaw tuh mendengar dari seseorang bahwasannya ada umat gitu ya diberikan amulet, barang yang kecil gitu ya, amulet oleh seorang biku yang bukan Theravada, jadi bukan biksu ya, biksu kali ya. Dan mereka percaya bahwasannya amulet itu ketika disimpan, dipegang sampai momen terakhir menjelang kematian, maka si guru akan muncul dalam kesadarannya dan membimbingnya menuju alam apa gitu ya, mungkin alam Brahma dan sebagainya. Nah di sini benar-benar ini adalah pandangan salah. Tetapi jika hanya menyimpan barang seperti itu sebagai proteksi, ya memang kita ada tradisi seperti itu, terutama jika barang-barang itu diberikan oleh seseorang yang memiliki kemoralan yang baik. Artinya yang membacakan
proteksi itu, membacakan parita kepada barang tersebut, memang seseorang yang memiliki kualitas kemoralan dan kemoralan yang baik gitu ya, sila samadhinapanya tadi, sehingga barang tersebut benar bisa memberikan proteksi. Maka ini bukanlah pandangan salah dan juga sudah pasti bukan silabata paramasa. So some of the people I saw that they are collecting different amulets. Okay, I think they have a lot of collections. Some of my devotees also they have that kind of habit. When they go to the pilgrimage to the another country, especially the one of the famous Buddhist country, they try to collect more amulet of this teacher, of that teacher. A lot of the collections, but I witnessed that the person who have more attachment on that kind of protection, I sense that their spiritual frequency is very low, and they easily to worry and have fear. Okay, that kind of person want to more collections, because otherwise they cannot relieve their mind. So from my side, I frankly speaking, I have no interest in on that kind of collection for myself. But for the others, if the thing can relieve the mind, maybe it can be certain kind of the skillful mean, like a kind of the supportive way to relieve the mind. But I recommend you, the best way to protect your life is maintaining the wholesome karma. Okay, then the unwholesome resultant karma will not find the chance to get in and give the result. Okay, maintain the good flow of the wholesome actions, and also in the mind maintain the wholesome state of the mind. Even some of the devotees, they are very active to accumulate the wholesome action, especially the dana and sila side. Offering here and there, here and there. At the same time, they are collecting a lot of amulets. So when I look at the person and observe the person, even they are accumulating a lot of wholesome action, but mind is still not being free from the worries and fears and anxieties. So one of the most fundamental quality of the Buddhists is right view on our karma. Karma sakata samadhi. Okay? Our own karma is our own wealth, our own protection. Okay? But while they are accumulating a lot of wholesome action, but they seem that they have no enough confidence on their power, on the power of their own karma. So even they are doing very wholesome things, but at the same moment they are worrying about what? Uncertainty. Because in the past they have done, maybe in during the uncountable lives in the past, maybe they have done something wrong. It is uncertain when that kind of unwholesome karma will give the result. So that's why they all the time stay in worry and anxiety. But unfortunately, the person who is maintaining this kind of unwholesome state of the mind, I'm mentioning it as like a kind of very low value of frequencies, unwholesome karma can come easily in the flow because it is the same frequencies. I mentioned that when we discussing about the black magic, okay, the person who has a low frequency like a fear,
the black magician can affect the person very easily because normally they are using the power of unwholesomeness and the power of unwholesome beings like a spiritual being, okay, from the lower realm. So they like that kind of waves and frequencies, okay? So the best protection is maintain the wholesome karma in your life, that flow. And in your mind also, try to remove that kind of fears and worries. Be more confident on your own wholesome action. All the time maintain your mind in a positive state with more full of confidence, okay? Then I think it will be much more, much powerful and effective protection in your life. You don't need to hang this thing and that thing and tie this thing. It's quite complicated, okay? Even among the collectors, they are deal with very high cost. It's very expensive actually. From the very famous teacher, the amulet, it costs very high. Don't try to do that too much. Try to be more confident one's own wholesome action, okay? I believe that is more protective for your life. Beberapa orang saya sudah melihat ya, mungkin di Pining, di sini saya nggak tahu ya, mengumpulkan koleksi berbagai amulet gitu ya, banyak. Jadi beberapa umat gitu ya di Pining, atau jangan bilang di Pining lah ya, beberapa umat itu punya kebiasaan itu mengoleksi banyak amulet, bahkan pergi ke negara Buddhis yang terkenal untuk mengumpulkan amulet dari guru yang terkenal yang ini, guru yang itu gitu ya, banyak. Nah, saya doang melihat gitu, menyaksikan mereka itu semakin melekat dengan barang-barang tersebut. Tetapi yang saya lihat adalah ketika mereka memiliki banyak amulets gitu ya dan melekat gitu kan, tetapi saya bisa merasakan frekuensi dari spiritual mereka itu sangat rendah. Karena apa? Mereka punya banyak kekhawatiran, mereka punya banyak ketakutan. Jadi karena kekhawatiran dan ketakutan tersebut mereka mengoleksi lebih banyak lagi amuletnya. Dan bahkan dengan banyaknya amulet seperti itu tidak bisa membuat batinnya menjadi tenang. Jadi dari sisi Sayadaw tidak tertarik sama sekali dengan amulet-amulet seperti itu. Karena jika hal seperti itu bisa membuat seseorang jadi tenang, kenapa dia malah menjadi semakin khawatir gitu ya, dan itu tidak mendukung. Jadi saya merekomendasikan untuk bisa menjadi tenang, percaya diri gitu ya. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan mempertahankan, melakukan terus-menerus kusala kama yang bajik. Dan dengan demikian kama buruk itu tidak punya kesempatan untuk memberikan akibat. Dengan kita mempertahankan, terus melakukan gitu ya, kama ataupun tindakan-tindakan yang bajik. Nah selain itu, selain tindakan, batin kita juga perlu terus mempertahankan kusala. Jadi bukan hanya tindakan ya, batinnya juga dipertahankan, dijaga untuk dalam kondisi yang bajik. Nah beberapa umat, saya sudah mengatakan, mereka itu mengumpulkan kusala dengan sangat tekun, rajin ya. Jadi dana, sila, kesana sana sini pergi dana gitu ya. Nah tetapi di saat yang sama mereka juga mengoleksi amulet gitu, banyak amuletnya. Dan saya sudah mengamati mereka, bahkan dengan telah mengumpulkan begitu banyak kusala, batinnya itu tidak terbebas dari kekhawatiran, tidak terbebas dari rasa takut dan kecemasan. Jadi satu yang paling fundamental untuk seorang Buddhis gitu ya adalah pandangan yang benar tentang kama. Jadi kama milik kita itu adalah
pelindung kita, karma kita adalah kekayaan kita. Ketika kita mengakumulasi banyak karma bajik, tetapi kita tidak memiliki keyakinan yang cukup bahwasannya karma itu bisa menjadi proteksi dari diri kita, bahkan pada saat yang sama akan berpikir dengan semua kekhawatirannya gitu ya. Walaupun masuk shadow tadi yang seperti tadi ya, telah mengumpulkan banyak sekali kusala karma, tetapi kenapa tidak menjadi yakin, percaya diri dengan karma yang telah dikumpulkan, tidak yakin dengan kekuatan karma tersebut, malah menjadi tetap khawatir, merasa tidak pasti sehingga mengumpulkan amulet-amulet seperti itu. Mungkin memang di masa yang lampau dalam kelahiran kita yang tidak terhingga telah melakukan banyak sekali hal-hal yang buruk. Hidup itu tidak pasti. Nah, jadi seseorang itu berpikir karma yang buruk itu kapan akan memberikan akibat. Sehingga dia sepanjang waktu khawatir, sepanjang waktu cemas. Nah, ini adalah kondisi batin yang tidak bajik atau akusala. Dan kondisi batin yang terus-menerus khawatir seperti ini berada pada frekuensi yang sangat rendah. Ketika frekuensinya rendah, maka akusala karma yang lampau akan mempunyai kesempatan untuk datang dan berbuah. Karena apa? Karena frekuensinya sama. Seperti yang telah kita bahas di minggu lalu, di Sabtu lalu tentang ilmu hitam gitu ya. Ilmu hitam itu hanya bisa mempengaruhi seseorang ketika frekuensinya itu sama. Frekuensi dari orang-orang yang dipenuhi ketakutan, kecemasan. Nah, inilah yang bisa dipengaruhi oleh ilmu hitam dengan mudah. Karena kenapa? Biasanya orang-orang yang si dukun gitu ya, si dukun aja lebih gampang, menggunakan kekuatan dari akusala. Dia menggunakan makhluk-makhluk yang rendah gitu ya. Dan makhluk-makhluk yang rendah itu sangat suka dengan frekuensi-frekuensi yang rendah seperti itu. Makanya mereka bisa mempengaruhi si orang yang akan di apa kemarin namanya? Disantet ya, disantet. Saya selalu lupa kata itu, disantet. Nah, jadi saya sudah mengatakan cara terbaik untuk melindungi diri kita adalah dengan terus mempertahankan kusala atau perbuatan bajik gitu ya. Dan batin kita itu perlu menghilangkan dengan karma-karma bajik yang kita miliki, kita itu menghilangkan kekhawatiran kita. Kita percaya diri dengan kusala karma yang telah kita kumpulkan. Satu hal yang lebih penting lagi adalah sepanjang waktu mempertahankan batin dalam kondisi yang positif. Percaya diri dengan karma tadi. Jadi batinnya ini yang sangat penting dijaga. Jadi saya sudah mengatakan bagi Shadow, proteksi yang paling powerful, yang paling hebat itu bukan menggunakan barang-barang yang dipakai gitu ya, apapun atau air parita dan sebagainya. Memang punya kekuatan, tapi proteksi yang paling baik adalah dengan kusala karma kita. Jadi kalau misalnya seseorang menggunakan amulet gitu ya, itu kata Shadow katanya mahal banget gitu ya. Ketika mereka mengoleksi itu kayaknya udah spend banyak sekali, menghabiskan banyak sekali biaya. Tetapi kenapa tidak mencoba dengan melakukan kusala karma? Lakukanlah dengan penuh kepercayaan diri dan milikilah keyakinan kusala karma Anda itu adalah proteksi terbaik dari Anda. So in conclusion, if that kind of stuffs was a thing which has blessing from the virtuous being, maybe it can be a function of protection. Okay, but I recommend you to depend on yourself. Okay, it's more sure. Okay. So remember the words of the Buddha. Attahi attano nato. Okay. I myself should be the refuge of oneself. Okay. So the Lord Buddha didn't recommend you depend on this protection, rely on that protection. Okay. Maybe it will function.
but not recommended. Okay? Kohi nato parosia. The other person, how the other person can be refuge of yourself. Okay? Please be the refuge of on yourself. How we do? We can be the refuge of oneself. Attanahi sudandena. We have to refine. Sudanta is making gentle, refine. What is the refinement? Purify your kilesa. Okay? From the bodily action and verbal action and mind action. Okay? If you are upholding the precepts, your moral value, and purifying the bodily action and verbal action, and if you are purifying your mind, and then not to have that kind of anxieties and worries and fears, okay? Then it will be your own refuge. It will be your own protection, okay? So remember, our Lord Buddha wants to let you more self-reliant person, okay? Independent person, not to rely on other stuffs, okay? Even the Lord Buddha mentioned, don't rely on others. You are rely on some certain stuff from the person with some chanting, okay? It can work, but I don't recommend too much, okay? Jadi kesimpulannya, barang-barang tersebut ketika di blessing gitu ya, dibacain parita oleh seseorang yang berbudi luhur, punya moralitas, maka itu memang bisa menjadi proteksi. Tetapi Sayadaw merekomendasikan, bergantunglah kepada dirimu sendiri, itu lebih pasti. Jadi Sang Buddha sudah menyebutkan, atanunato, is it? Intinya adalah, saya adalah perlindungan bagi diri saya sendiri. Jadi di sini Sang Buddha mengatakan, jangan bergantung kepada proteksi dari hal ini, proteksi dari benda itu, gitu ya. Karena itu tidaklah, memang punya fungsi, tetapi itu bukanlah proteksi yang sebenarnya. Jadi Sang Buddha tidak merekomendasikannya. Bagaimanakah seseorang bisa menjadi perlindungan bagi dirinya sendiri? Bagaimana caranya? Maka kita harus punya keyakinan untuk menjadi seseorang yang memurnikan kilesa. Jadi dikatakan lembut, refine itu memurnikan. Jadi murnikanlah kotoran batin kita melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Jadi ketika kita menjalankan sila atau moralitas, kemudian memurnikan tindakan melalui tubuh, melalui ucapan, kemudian juga memurnikan batin dan menghilangkan keresahan, kemudian kekhawatiran, ketakutan, maka inilah sebenarnya perlindungan bagi diri kita sendiri. Ini adalah proteksi bagi diri kita sendiri. Jadi saya katakan, ingatlah apa yang Sang Buddha, guru kita katakan, bergantunglah kepada diri sendiri ya. Jadi jadilah seseorang yang bergantung kepada diri sendiri, jadilah seorang yang independen, tidak bergantung kepada orang lain atau hal lain. Jika Anda bergantung misalnya tadi kepada barang apa gitu ya yang dibacain parita, memang ada fungsinya, memang itu bekerja, tetapi Sayadaw tidak terlalu merekomendasikannya. Okay, I think it's enough. Okay, let's go over to the next question. Is question number 4 about the death. Theravada practice regarding the death. The question is as following. I would also like to ask for
guidance on the proper Theravada approach in handling the passing of family members or parents. This is because in Chinese tradition, it is customary to select auspicious days and times for closing the coffin and for burial or cremation, and to invite ritual specialists to perform chanting or rituals. Yes, this is the question. Jadi saya sudah mengatakan sudah cukup penjelasannya. Dilanjutkan kepada pertanyaan yang keempat tentang kematian berhubungan dengan Theravada. Jadi si penanya berkata, Sayadaw mohon memberikan bimbingan bagaimana cara melakukan ini ketika keluarga meninggal gitu ya, atau orang tua dan sebagainya. Secara Theravada itu sebaiknya bagaimana cara-cara untuk menghandlingnya gitu ya. Karena di kepercayaan tradisi dari Chinese itu selalu biasanya memilih hari, memilih waktu misalnya untuk menutup peti, kemudian untuk menguburkan atau untuk melakukan kremasi, dan kemudian mengundang seseorang yang pintar baca itu ya, baca apalah chanting yang dan ritual-ritual lainnya. So when your mother or father pass, will you do this? What about you? Do you want to do this? Yes or not? So I want to ask, preparation for the death is for you or for your parents? It's for your parents, okay? The preparation for death is not for the benefit or the tendency of the ones left behind, the family, but for the one who is dying, passing, okay? So we have our own knowledge from the teaching of the Theravada Buddhism, okay? Then certain part of the cultural activity is not very aligned with that kind of teaching, okay? Maybe it is unnecessary attachment, we knows. So what will you do? For example, your mother and father is still attaching on that kind of the cultural things, traditional thing. And you know this is not very essential, okay, beneficial. Then on the moment of the passing, what will you do? Will you follow your idea or will you follow the wish of your parents? What will you do? So first one, okay. Pertanyaannya dari saya adalah ketika orang tua Anda, mama atau papa Anda misalnya meninggal, apakah Anda mau melakukan ini? Iya atau tidak? Tadi ya, pilih waktu dan sebagainya. Saya ingin bertanya, ini pertanyaannya untuk kamu yang meninggal atau orang tua kamu yang meninggal? Nah, harusnya untuk orang tua yang meninggal gitu ya. Jadi persiapan untuk kematian itu bukanlah untuk manfaat bagi orang yang ditinggalkan, tetapi untuk mereka yang meninggal gitu ya. Di dalam Theravada, tradisi-tradisi seperti ini itu memang tidaklah begitu sejalan. Dan ini juga merupakan kemelekatan yang tidak penting gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Misalnya, contohnya, orang tua Anda, mama papa Anda masih melekat dengan budaya-budaya tersebut, kebiasaan-kebiasaan tersebut. Anda tahu bahwasannya itu tidak bermanfaat, itu kurang bermanfaat. Nah, ketika orang tua Anda meninggal, apa yang Anda akan lakukan?
Anda melakukan prosedurnya sesuai dengan ide Anda, dengan keyakinan Anda, atau Anda mengikuti harapan dari orang tua Anda yang tadi masih melekat dengan budaya tersebut. So, before the passing of somebody, the most important thing is not actually accumulation of like the dana, the wholesome action. Most important thing is the right view. Okay? Yes, if you could accumulate a lot of the wholesome action like a dana, yeah, it can be the good preparation for your death. Okay, like it will be the good equipment for your journey. But more important thing is the direction of your journey. Okay? If your direction is deviated, all the equipment is not actually very precious. Okay? So most important thing is to cultivate the people passing for yourself and for the others, cultivating the right view. Okay? So if we can help our mother and father to cultivate the right view, people passing, that's the best way. Okay? And if they can accept it and understand it, and then cultivate it as one's own view, that's the best. That's the best thing we can do as a son and daughter than any other the support or service for our mother and father for preparation of her passing. But what about the case they couldn't, unfortunately, cultivate that kind of right view, still attaching on that kind of tradition? And what will you do? Will you insist your right view? I will do in a Theravada way. Okay? Because this is the right view. Remember, the preparation of the passing of the parents is not for ourselves, it's for themselves. Okay? So we need to be wise. Okay? You yourself need to cultivate the right view, but we need to be compassionate on the stage, on the condition of their wrong view. Okay? Oh, selesai ya. Sebelum seseorang meninggal, hal yang paling penting itu bukanlah mengumpulkan banyak sekali, misalnya melakukan kusala gitu ya, atau dana. Yang paling penting adalah pandangan benar. Ini adalah yang utama. Jika Anda bisa mengumpulkan banyak kusala kama, itu memang merupakan persiapan yang baik untuk kematian Anda. Itu akan jadi modal Anda dalam perjalanan Anda. Tetapi hal yang lebih penting di sini adalah arahnya. Jika arahnya itu lari, terbias gitu ya, lari, maka persiapan Anda itu nggak bisa digunakan. Jadi hal terpenting di sini sebelum seseorang meninggal, jadi ini baik bagi diri Anda sendiri ataupun bagi orang lain adalah mengembangkan pandangan benar. Jika Anda bisa membuat ayah atau ibu, mama, papa Anda memiliki ya, mengembangkan pandangan benar, ini adalah yang terbaik. Jika mereka bisa menerima dan mengembangkan pandangan benar itu sebagai keyakinan mereka sendiri, ini adalah persembahan Anda yang terbaik sebagai putra dan putri dibandingkan dengan semua support, semua pelayanan Anda ataupun persiapan Anda menjelang kematian yang lain. Jika Anda bisa membuat mereka punya keyakinan ataupun pandangan yang benar ya, itu adalah yang terbaik. Bagaimana halnya jika mereka tidak bisa menerima pandangan benar ini? Mereka masih melekat dengan budaya-budaya yang telah mereka percayai selama ini. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda tetap melakukan sesuai tradisi Theravada? Nah, karena ini adalah pandangan yang benar. Jadi
I'm sorry, Sayadaw. Is it if the mother or father still attached to the tradition, and as a good daughter or son, shall we just go with the Theravada tradition or just follow the? That's the question. Not yet answered. Now I will give the answer. Oke, saya ada one more statement, please. Jadi saya kira udah dijawab, jadi saya kurasa belum dijawab ya kan. Apakah Anda bersikeras, bukan bersikeras ya, tetap mau pakai tradisi Theravada karena menganggap itu adalah pandangan yang benar? Sayadaw mengatakan, ingatlah persiapan untuk kematian itu bukan untuk diri Anda, tetapi bagi mereka yang meninggal. Jadi Anda harus bijaksana dalam hal ini. Anda, diri Anda sendiri, ya sebaiknya memiliki pandangan yang benar. Tetapi Anda juga perlu memiliki welas asih terhadap pandangan dari orang tua Anda. Walaupun itu pandangan salah. So we know the Juti Kana, the death moment, is directly connected with the Patisandhi Kana, the birth moment. This is the Anantara Pacaya. There is no gap. Okay? Death moment and birth moment. Okay? There is no gap in between. In other words, there's no time to do this ritual and that ritual, to wait time, the 7 days and 49 days. Okay? If there is somebody, some being who is waiting for that kind of ritual, it's already a hungry ghost. Do you understand? They are waiting for more blessing to elevate their life. Okay? But we think our mother and father hasn't passed yet. They are waiting for something. So actually, from my point of view, it is the preparation for your parents to be a hungry ghost. Wait, my father and father, don't go. Okay? I will do the ritual thing after 7 days and 14 days, 21st days, okay? Until the 49 days. Don't go, okay? What is the meaning? Giving the attachment, okay? So they cannot move forward on their own journey, attaching. If we can help to cut off that kind of attachment, that's the best way. So whenever the sincere devotee bring their elderly mother and father, I don't talk about too much about the Juti Kana, but it's too difficult for them to understand. So I just used to tell them, don't worry about your passing. After passing, your good son and daughter will fulfill everything that you want. One thing you do is don't attach. Just move forward. Don't look behind like this. Okay? Relieve their mind. Because they are worrying. If my son and daughter doesn't prepare the grave and then prepare the food, doesn't prepare that kind of ritual thing, or maybe I will lose my way. I will be the homeless. Okay? That kind of fear is not a little concern. Okay? Relieve their mind. Okay? Preparing the death is not for your self, actually, for the person who is going to pass. The bad thing for them is pass with right view. But if they have a wrong view, relieve their mind. Okay? Otherwise their mind will be very agitated until the last moment of the death, and then that's the worst moment for the death. Okay? Number 1, attachment. Number 2, worry. The worst type of the death moment. Okay? Relieve their mind. Don't worry. Okay? We will do everything for yourself. Okay? But don't attach. Don't look behind. Okay? Move on. So that's my recommendation. Okay?
But it is not coming from the wrong view. Okay, we know what will happen. Even we can examine from our meditation, we can discern what is the death moment, what is the next moment. But they don't have yet. We need to be compassionate. We cannot force. This is that, this is like that. No need lah. Just go, move forward. They cannot accept. They will start to worry. Oh, my son and daughter is rejecting, neglecting. At the welfare of my passing, they will start to worry, and even they will get angry. Okay? That's the worst type of the death moment. Relieve their mind. Okay? Oke. Sampai mana nih? Oke. Nah, kita mengetahui bahwasannya ketika menjelang kematian, saat mati itu ada dikatakan kana, momen kesadaran itu cuti cita, kesadaran kematian. Begitu dia kesadaran itu padam, maka satu kesadaran berikutnya muncul sebagai momen kelahiran kembali atau patisandi. Jadi ini dibahas dalam Abhidhamma Anantara Pacaya ya. Jadi itu tanpa jeda. Kesadaran kematian dan kesadaran kelahiran kembali itu muncul tanpa jeda. Mati langsung terlahir kembali di alam berikutnya. Nah, jadi apakah perlu melakukan ritual-ritual seperti 7 hari, 49 hari gitu ya. Jika seseorang setelah meninggal gitu ya, terus dia harus menunggu 7 hari, 49 hari, maka sudah pasti dia akan jadi hantu kelaparan. Padahal para yang meninggal itu menunggu berkah untuk bisa menaikkan mereka dari alam tersebut, dari alam menderita. Artinya kebajikan-kebajikan yang dilimpahkan maksudnya ya. Jadi kalau udah meninggal terus mau menunggu, jangan pergi dulu gitu ya, lakukan ritual dulu 7 hari 49 hari, ya udah jadi hantu dong dan tambah melekat. Terus kemudian si anak-anak berpikir lagi, oh mama dan papa belum mati, tunggu ya, itu kita masih mau melakukan ritual-ritual seperti yang itu ya, yang culture tadi, budaya dari kita punya keyakinan sebagai orang Chinese gitu ya. Menurut pandangan Sayadaw, jika anak-anaknya berpikir bahwasanya mama papa tunggu dulu ya, kami mau memberikan persembahan ini itu selama 7 hari gitu ya, maka Anda sama dengan mempersiapkan orang tua Anda itu menjadi hantu kelaparan. Karena Anda bilang tunggu, jangan pergi dulu, saya melakukan persiapan dulu 7 hari, 49 hari. Nah apa maksudnya, apa artinya? Anda membuat orang tua Anda itu semakin melekat. Mereka itu nggak bisa move on, ya, itu bahasa kerennya, nggak bisa maju gitu ya, nggak bisa pergi. Mereka akan semakin melekat kepada anak-anaknya. Jadi jika kita melakukan seperti itu, kita tidak membantu mereka, kita malah membuat mereka semakin melekat. Sebagai putra dan putri, sebaiknya dengan apa kita membantu mereka? Kita memotong kemelekatan mereka. Jadi ketika umat-umat gitu ya, mereka membawa mama atau papanya menemui Sayadaw. Jadi mungkin mama papanya itu sudah sangat tua dan sedang ya akan meninggal gitu ya. Apa yang Sayadaw lakukan gitu ya. Sayadaw nggak akan menjelaskan tentang oh ini kama cuti cita, ini pati sandi cita, error orang tuanya. Yang nggak perlu dijelaskan seperti itu. Nah, Sayadaw hanya mengatakan jangan khawatir. Nanti setelah meninggal, anak-anak Anda, putra-putri Anda yang baik ini akan memenuhi semua tugas mereka. Kamu nggak perlu khawatir. Pergilah, jangan melihat ke belakang. Anda perlu batin mereka itu perlu dikasih legah gitu ya. Jangan buat mereka khawatir. Jadi kalau mereka khawatir,
Mereka akan khawatir, oh bagaimana dengan putra dan putri saya, bagaimana mereka mempersiapkan kuburan saya, bagaimana nanti mereka mempersiapkan makanan untuk saya sebagai bekal saya dalam perjalanan saya. Nanti kalau mereka enggak lakukan dengan benar, saya akan kehilangan jalan setelah meninggal gitu ya. Nah, pikiran itu akan menjadi ketakutan-ketakutan bagi mereka. Nah, sebagai putra-putri yang baik, kita itu perlu sebaliknya, kita perlu membuat batin mereka itu terbebas dari kekhawatiran itu. Jadi, kembali lagi, ketika mempersiapkan kematian dari terutama orang tua ya, itu bukan untuk kita, itu untuk mereka. Jadi cara terbaik adalah memang dengan pandangan yang benar. Jika mereka memiliki pandangan salah itu bagaimana? Tadi kan kalau yang terbaik kita bisa buat orang tua kita itu memiliki pandangan yang benar. Tetapi jika tidak bisa, bagaimana? Bagaimana jika mereka masih punya pandangan salah? Maka kita berusaha membuat mereka itu batinnya jangan khawatir. Jadi jangan bilang membuat mereka itu khawatir kepada kita. Kalau mereka khawatir, maka batin mereka itu akan tidak tenang, terguncang, yang hasilnya akan sangat buruk, yaitu satu, mereka akan semakin melekat, kedua, mereka khawatir. Nah, jika mereka sebaliknya, mereka itu tenang, mereka itu lega gitu ya, mereka enggak khawatir, maka mereka itu tidak perlu melihat ke belakang gitu ya. Anda perlu katakan bahwasannya, oh jangan khawatir gitu. Kami akan melakukan sesuai yang kamu inginkan. Anak-anakmu akan melakukan persiapan seperti yang kamu inginkan. Kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu lihat ke belakang, maju terus. Itulah rekomendasi dari Sayadaw. Artinya tadi maksudnya apa? Jika mereka punya kepercayaan yang salah itu, ketika momen menjelang kematiannya, Anda itu jangan bilang begini, oh ini nggak perlu, itu nggak perlu, no need lah kata saya itu ya. Misalnya dia minta dibuatin tradisi apa, nggak perlu. Kita terawada maksudnya kan, paiho. Nggak perlu, itu nggak perlu gitu kan. Tapi orang tuanya nggak mengerti, mereka punya pandangan salah. Yang ada apa? Mereka tambah khawatir, anak saya nggak melakukan ini. Nanti saya bisa tersesat kemana-mana gitu ya. Karena mereka nggak bisa terima, jadinya ya mereka khawatir. Anak-anak saya tuh melupakan, mengabaikan gitu ya persiapan untuk kematian saya. Nah ini membuat mereka akan menjadi marah. Karena marah mereka akan mengalami kematian yang sangat buruk. Karena mereka tidak bisa melepaskan kekhawatirannya. Oleh karena itu buatlah mereka menjadi tidak khawatir. Buatlah mereka menjadi tenang. The way I used to do for the devotees and mothers and fathers, first of all, I try to remove the worries and anxieties and fears. Don't worry, I know this son and daughter is very good. They will do the thing properly, so don't worry about it. And then next step, I tell about the disbenefit of the attachment. Your mother and father, but I think this is not the best option that I know. You see, one piece of the grave is too small, okay? You have done something good very much. It can lead you even more highest realm. Don't attach this kind of thing. Even, yes, I know your son and daughter is good son and daughter, but they cannot come every day to feed you. They will come maybe once a year in the Qingbing period. The other day you will be very hungry. So don't attach that piece of the land, okay? Then you remind the next step is the anusati. Like next one is sakakata, okay? Remind the wholesome action towards your son and daughter and towards the environment. You have lived very good life. You devote your life for your children to serve the family whole of the life. Just remind your virtues. Don't attach
the remain things. Don't attach your children's, don't attach one small piece of your grave. Then just keep the memory of your wholesome action. Then it will bring you higher, more superior realm. Okay? The thing that I first is relieve their mind, remove the worries and anxiety and the fears. Okay? Then I tell about the disbenefit of attachment. And I recommend the other possibilities. Okay? It's like a kind of anusati. Remind your virtues. Okay? Something wholesome you have done before. Then don't never look behind. Just move forward straight. Okay? With that kind of very good wealth of your journey. So that's the way I used to do. Jadi Shadow biasanya kepada orang tua dari umat-umat gitu ya, untuk menghilangkan kekhawatiran mereka gitu kan, semua ketakutan mereka, maka Shadow akan mengatakan, jangan khawatir, dokter ini sangat pintar, mereka akan merawat Anda dengan baik. Kemudian Shadow akan menjelaskan kerugian dari kemelekatan. Jadi kepada ayah dan ibu gitu ya, ini juga usah khawatir tentang kuburan gitu. Kuburan gitu sempit, gitu mahal, itu bukan opsi yang terbaik. Gak usah khawatir dengan hal-hal seperti itu. Anda telah melakukan banyak sekali hal-hal yang bajik. Jangan melekat dengan hal-hal kecil seperti kuburan yang itu. Karena kebajikan yang telah Anda lakukan yang sangat banyak itu, itulah yang akan membawa Anda, membuat Anda terlahir di alam-alam yang lebih tinggi. Jadi putra-putri Anda itu kalau Anda dikubur di tanah kuburan nggak bisa datang kasih makan Anda tiap hari. Nanti Anda bisa jadi hantu kelaparan. Karena putra-putri Anda itu cuma datang setahun sekali untuk ke kuburan gitu ya. Jadi jangan melekat dengan kuburan-kuburan yang dengan tanah kuburan, pemilihan kuburan seperti itu. Sebaiknya Anda mengingat kembali kusala-kusala kebajikan yang telah kamu lakukan. Bagaimana kamu juga kebaikan yang telah kamu lakukan kepada lingkungan, kepada anak-anak Anda, putra dan putri Anda. Anda telah hidup dengan melakukan banyak sekali jasa kebajikan. Anda telah mengabdikan hidup Anda untuk anak-anak Anda. Kemudian selain itu, maka Anda itu tidak perlu, karena hal bajik itu, maka ini akan menjadi modal Anda. Anda tidak perlu melekat dengan kuburan tersebut. Dengan terus mengingat memori-memori dari kebajikan yang telah Anda lakukan, maka inilah yang akan membawa Anda ke alam yang lebih tinggi, ke alam-alam yang baik. Jadi Shadow mencoba terus membuat pikiran mereka menjadi tenang, menjadi lega, menghilangkan kekhawatiran mereka, menghilangkan keresahan mereka dan juga ketakutannya. Setelahnya Shadow akan merekomendasikan, yaitu melakukan anusati, perenungan gitu ya. Teruslah ingat kebajikan-kebajikan yang telah kamu lakukan sebelumnya dan jangan pernah melihat ke belakang. Majulah terus ke depan. Itu jasa-jasa kebajikan yang telah Anda kumpulkan adalah kekayaan Anda yang sangat besar yang akan Anda bawa dalam perjalanan Anda. Itulah cara Shadow membuat mereka terbebas dari kekhawatiran dan ketakutannya. So be patient and be compassionate. Okay, if you can do, try to change the view of your mother and father. If you cannot do, guide very gently. Okay, calm down their fears and worries first, and guide is better. Don't worry, we will do the thing we need to do, but don't worry about it and don't attach it. It's not the best way. You have the better way. Do this and do that. Okay, don't be how can I say, cruel, like strict. Madala, as I know, it's nothing lah. I don't do that. Then they will be confused. Okay, and they start to worry, and then that kind of consciousness
will not bring the good result. Okay. Do you know why they become that kind of the spiritual being, like a hungry ghost? It's mainly attachment. Okay, on the family, on the possession, is incredibly strong. Okay, when their attachment is not fulfilled, it can turn into the resentment or the hatred, become anger. Okay, I remember many cases, the suffering of the descendant who doesn't listen to the wish of ancestors, and that kind of being doesn't give the blessing to the descendants. It start to give a lot of sufferings, hindrances. Okay, so produce the anger of our descendant is not a good way. Okay, so if I were you, a lay person, and my mother and father is going to pass, and they still couldn't let go of that kind of the view, maybe I will fulfill their wish. In case they remain as a hungry ghost, if you don't fulfill that kind of attachment will turn to the anger. It will make the being worse, and then it would be able to harm your life even from that kind of the negative effect. Okay. Jadi bersabarlah dan punya welas asih gitu ya kepada orang tua Anda yang misalnya sudah akan meninggal. Jika Anda bisa mengubah pandangan mereka, itu adalah yang terbaik. Tetapi jika tidak bisa, maka bimbinglah mereka dengan lembut gitu ya. Jangan sebaliknya. Jadi ketika mereka punya kekhawatiran, ketakutan, justru kita harus mengatakan jangan bimbing mereka untuk jangan khawatir, jangan melekat. Itu adalah cara yang terbaik. Jadi jangan jadi kejam gitu ya dan mengatakan, oh enggak, kami enggak percaya ini enggak perlu, enggak usah gitu ya, aku enggak mau melakukannya. Nah dengan Anda melakukan seperti itu, mereka jadi bingung gitu loh, dan mereka mulai khawatir. Dan ini adalah keadaan batin yang tidak baik. Anda tahukah Anda, ketika mereka menjadi hantu kelaparan, mereka punya banyak sekali kemelekatan. Mereka melekat kepada keluarganya, melekat kepada harta-harta yang ditinggalkannya, dan kemelekatan ini sangat kuat. Ketika kemelekatan mereka, keinginan mereka tidak terpenuhi, maka batinnya itu akan muncul kemarahan, kebencian. Nah, ketika sudah menjadi marah, maka saya sudah mengingat banyak kasus di mana ketika si anak-anaknya itu mengalami penderitaan karena mereka tidak mendengarkan leluhurnya, maksudnya mama papanya ketika masih hidup misalnya gitu ya, diminta begini begitu enggak mau melakukan. Jadi si orang tua yang sudah meninggal itu bukannya malah memberikan blessing gitu ya kepada anaknya ataupun keturunannya, tetapi mereka memberikan banyak penderitaan, bahkan memberikan banyak rintangan-rintangan. Jadi saya sudah mengatakan, jika saya jadi kamu sebagai perumah tangga dan ketika mama papa saya itu akan meninggal dan tidak bisa melepaskan pandangan salahnya, maka saya akan memenuhi harapan mereka. Jadi ketika mereka menjadi hantu kelaparan, dan tadi dikatakan kalau mereka udah jadi hantu kelaparan, mereka melekat, dan setelah melekat mereka marah karena keinginannya tidak terpenuhi, maka akan membuat mereka sendiri, maksudnya kalau itu mama papa kita, karena mereka marah akan membuat diri mereka sendiri itu jadi jauh lebih buruk. Karena kan marah karena buruk gitu ya, jadi mereka semakin menderita. Dan ketika mereka menjadi semakin marah dan menderita, mereka itu bisa menyakiti Anda sebagai keturunannya karena efek atau akibat-akibat dari hal yang negatif. So
I recommend you to walk on the middle path, okay? One side of the extreme way is like a Michaditi, wrong view. Don't follow that. The other side is like a rejection all the thing. Okay? We need to be compassionate. Who haven't cultivated the right view yet need to be compassionate. If we start to reject everything, it's too cruel. Okay? So I never tell the Theravada Buddhist is going to the worship for the Qingbing. I say sadhu. Okay, go and share your merits. Okay? But at the same time, you share your merits every day. You are coming to the vihara every day. Gradually, your ancestors start to understand this kind of merit is much more superior than that kind of material, the food or rituals during the Qingbing period. They gradually start to understand. Okay? So I recommend you to walk on the middle path. Okay? And don't attach the wrong view, and also don't try to be too much cruel on the being who couldn't understand the right path. Okay? Take care with good heart. Okay? Gradually draw them in the right path, on the right path. So if you can share your merits every day, it's very special Qingbing for you. Okay? Much more superior Qingbing day every day. Finally, they will realize, oh, that's the way. Okay? Until that stage, you take care. Don't make them embarrassed or like don't make them get angry or whatever. Okay? This is caring for the with compassion and wisdom. Okay? It's not following after the wrong view. Okay? Compassion. This is my idea. Jadi saya merekomendasikan untuk berjalan di jalan tengah. Jangan mengikuti sisi ekstrim dengan pandangan salah gitu ya, Michaditi. Jadi kita nggak mengikuti yang terlalu ekstrim. Kalau memang terlalu ekstrim pandangan salahnya, ya jangan diikuti. Nah selain itu juga jangan menolak pandangan orang tua Anda. Jadi Anda dengan welas asih terhadap mereka, jika kita tidak bisa menghilangkan pandangan salahnya, maka kita jangan langsung menolak, itu kejam, itu tidak baik. Jadi ketika Sayadaw ketemu misalnya umat-umat Theravada yang akan melakukan Qingbing, Sayadaw nggak pernah bilang nggak boleh gitu ya, justru Sayadaw mengatakan sadhu dan berbagilah jasa kebajikan yang telah Anda kumpulkan itu setiap hari. Datanglah ke wihara setiap hari dan berbagi jasa kebajikan. Dengan demikian leluhur Anda, orang tua Anda yang telah meninggal, mereka akan terus menerima jasa kebajikan itu dan akan membuat mereka tahu bahwasannya oh jasa kebajikan ini jauh lebih superior dibandingkan makanan, ritual-ritual yang dilakukan di saat Qingbing. Jadi secara bertahap, walaupun mereka itu sudah jadi hantu gitu ya, mereka akan secara bertahap mengerti. Nah inilah, oh ini adalah cara yang lebih baik, saya menjadi lebih baik karena jasa kebajikan yang dibagi oleh keturunan saya. Nah jadi saya merekomendasikan lagi, ambillah jalan tengah, jangan ikuti pandangan salah yang ekstrim dan juga jangan menjadi seseorang yang ekstrim dengan mereject gitu ya, menolak dengan keras pandangan salah dari orang tua, tapi lakukanlah dengan batin yang baik. Bawa mereka ke jalan yang benar dan selalu berbagi jasa kebajikan setiap hari. Ini adalah Qingbing yang terbaik. Jika Anda bisa terus melakukan berbagi jasa kebajikan, pelimpahan jasa setiap hari, maka itu adalah luar biasa ya, Qingbing yang terbaik. Dan leluhur Anda, mereka akan menyadari bahwasannya, oh ini ya caranya. Ternyata itu nggak perlu setahun sekali gitu ya, tetapi oh ternyata jasa kebajikan inilah yang benar-benar memberi manfaat bagi mereka. Jadi kembali lagi, terhadap orang tua Anda yang akan meninggal, jagalah mereka dengan cinta kasih gitu ya, jangan membuat mereka marah atau membuat mereka tidak nyaman gitu ya, tapi
Jagalah mereka dengan memberikan pandangan benar, dengan welas asih, dan dengan kebijaksanaan. Nah, ini adalah saran dari Sayadaw. Okay, today I think it's enough. Okay, let us share our merits. Today we were sharing about the subject of the death, and so let us the remind that the kindness and devotion of our departed parents, okay, and ancestors, okay, and that's our origination of our human life. Without their existence, our human life cannot be here, cannot exist here. Okay, so remember the gratitude of our the origination of this precious human life. So let us share all the merits. May they be free from the attachment on this kind of traditional thing, which is the comparably inferior, then get more benefit, and may they develop the value of their life, and with this good foundation of the sharing merits, finally may they find the right path towards the attainment of Nibbana. Okay, with this wish we will share merits. Okay. Shall I translate to Sayadaw? Okay. Jadi saya sudah mengatakan cukup sampai saat ini ya pembabarannya. Jadi terakhir ini kita membahas tentang kematian. Jadi saya ingin mengingatkan, mari kita menyebarkan kebajikannya dengan batin yang bajik kepada orang tua kita. Kita melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua dan sanak keluarga leluhur kita yang telah meninggal. Kita mengingat kembali mereka adalah asal mula dari kehidupan kita. Tanpa mereka, maka kehidupan kita yang saat ini tidak mungkin ada, gitu ya. Jadi ingatlah, berterima kasihlah kepada orang tua kita atas sebagai orang tua dan leluhur kita, sebagai asal mula dari kehidupan kita yang sangat berharga saat ini. Dengan melakukan pelimpahan jasa secara bersama-sama ini, semoga mereka terbebas dari kepercayaan mereka terhadap tradisi-tradisi yang nilainya itu jauh lebih inferior dibandingkan dengan ketika mereka mendapatkan pelimpahan jasa dari kita. Semoga mereka bisa mengembangkan diri mereka dengan melihat bagaimana kita mengembangkan hidup kita, dan semoga mereka juga menemukan semoga dengan landasan dari pelimpahan jasa ini, semoga mereka juga menemukan jalan untuk mencapai pembebasan Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Etawata jamhehi sambhatang punya sampadang sabbe dewa anumodantu sabba sampatti siddhya etawata jamhehi sambhatang punya sampadang sabbe bhuta anumodantu sabba sampatti siddhya etawata jamhehi sambhatang punya sampadang sabbe saddha anumodantu sabba sampatti siddhya idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo
Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me punyang asavakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagang sabba sadhanang bhajemi te sabbe me samang punya bhagang lavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. I'd like to return the gratitude towards the sincere devotees who are supporting the vihara, supporting the sangha, and supporting the sasana by the short chanting of the blessing, not only for the people who are present here, including your family and including your departed parents and relatives and ancestors, out of compassion. Sayadaw ingin menutup dengan membacakan blessing kepada teman-teman sedama yang telah menyokong Wihara Dhammadayada, dengan juga menyokong Sangha dengan memberikan support dana makan dan sebagainya, juga kepada para leluhur ya yang tidak ada di sini, tetapi leluhur-leluhur Anda, semoga mereka juga turut berbahagia. Saya akan membacakan parita. Sapitiyo vivazzantu sokorogo vinassatu mate bhavantu vantaraya sukhi dikha bhava. Abhivadana silitsa nijjang vudda pajayino caddaro dhamma vaddantu ayuvanno sukhang balang ayurarogya sampatti sagga sampatti mevaca Atho nibbana sampatti iminate samizzatu bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sukhi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sukhi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sukhi bhavantu te. Sadhu sukhi hontu nibbana sapacayo hotu. Sadhu, sadhu, sadhu. Anumodami Sayadaw for the Dhamma talk has been given. It is truly fortunate that today we can meet here and listen to the Dhamma talk that Sayadaw given. Once again, Anumodana Sayadaw. Sayadaw, can we read Buddha Sasana Chiram Titatu for 3 times? Thank you, remind me, I forgot to do that. Okay.
Now we are very fortunate. We know what is the right view, what is the wrong view, because we still have the legacy of the sasana. One day, the sasana will disappear. From that moment, all the beings will not be able to distinguish which one is right view, which one is wrong view. They will lose the right direction of the samsaric journey. So, with the sense of the compassion towards all the beings, especially in the future, let us have a good aspiration. This sasana may stay long. Okay? Terima kasih sudah mengingatkan Sayadaw. Jadi kita saat ini perlu sangat bersyukur kita bisa mengetahui mana pandangan yang benar, mana pandangan yang salah, karena kita masih mewarisi ajaran Sang Buddha, sasana. Di masa yang akan datang, ketika sasana ini musnah, maka makhluk-makhluk akan tidak bisa membedakan mana pandangan benar, mana pandangan salah, sehingga mereka kehilangan arah dan tidak bisa mencapai jalan pembebasan. Dengan welas asih kepada makhluk-makhluk di masa yang akan datang, marilah kita membuat aspirasi semoga ajaran Sang Buddha bertahan lebih lama. Buddha sasanam cirang tegatu. Buddha sasanam cirang tegatu. Buddha sasanam cirang tegatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Sayadaw. Okay. Sayadaw, we respectfully invite Sayadaw to leave the Dhamma talk. Okay, sadhu, sadhu, sadhu. Safe journey to back home and have a good night. Okay? Sadhu, sadhu, sadhu.